しっかりプレゼントだけは取って。ジャイアン、作戦成功。心の友よ、いい加減にしな。母ちゃん最高。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Munculnya Makhluk Halus. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di suatu hari, Nobita, Giant, Suneo dan Shizuka tengah duduk bersama. Di sini, mereka tengah membicarakan terkait liburan. Dan saat itu, Suneo mengajak Nobita untuk ikut liburan bersama. Bahkan, Suneo juga mengajak Doraemon untuk ikut liburan. Namun setelah Nobita pergi, Suneo dan Giant terlihat tersenyum dengan penuh arti. Nobita pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada Doraemon. Nobita merasa bahagia karena mereka mau mengajak Nobita liburan bersama. Singkat cerita, mereka pun tengah berada di perjalanan menuju hutan yang hendak mereka kunjungi. Awalnya, Nobita merasa bahagia dengan hal tersebut. Namun saat di tengah jalan, Giant mengatakan, jika villa yang hendak mereka kunjungi, dahulunya pernah angker dan terdapat sosok hantu yang menunggunya. Mendengar hal itu, Nobita pun menjadi ketakutan. Dan saat mereka sampai di lokasi, mereka harus menaiki banyak tangga untuk sampai di villa tersebut. Namun, karena Nobita merasa ketakutan, Nobita pun menjadi lambat di perjalanan. Doraemon yang melihat hal itu pun mengerti, jika Nobita tengah merasakan ketakutan. Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat, di mana alat itu berguna untuk menghapus memori seseorang dalam 10 menit ke belakang. Doraemon pun melakukan hal tersebut, sehingga Nobita lupa akan hal buruk itu. Alhasil, Nobita menjadi semangat dan bisa sampai di villa paling pertama. Bahkan, Shizuka pun memuji kegesitan Nobita yang mampu menaiki tangga yang sangat banyak dengan cepat. Saat mereka semua telah sampai di lokasi, mereka terheran-heran karena villanya kosong. Saat itu, Giant menemukan sebuah surat yang menjelaskan jika pamannya atau si pemilik villa tengah pergi. Membaca surat itu membuat Giant memiliki ide untuk mengerjai Nobita. Giant pun mengatakan, jika di sini, mereka akan bertemu sosok hantu tersebut. Saat itu, Giant menakut-nakuti Nobita jika bisa saja, hantu penunggu villa itu muncul. Bersama dengan hal itu, Giant meminta Nobita untuk menimba air, Doraemon memotong kayu dan Shizuka yang memasak. Saat Nobita hendak menimba air, ia melihat Doraemon yang tengah santai. Nobita pun mengingatkan jika saat itu, Doraemon harus memotong kayu bakar. Ternyata, Doraemon tengah menggunakan alat duplikat, dan yang sedang memotong kayu adalah duplikat Doraemon. Namun Doraemon belum ingin meminjamkan kepada Nobita karena benda itu hanya ada satu. Nobita pun memiliki ide untuk meminjam alat penghilang ingatan kepada Doraemon. Setelah itu, Nobita menerapkannya kepada Doraemon dan meminjam alat tersebut. Alhasil, Doraemon sendiri yang memotong kayu, dan Nobita menggunakan alat itu untuk menimba air. Di sore harinya, Nobita pun mengatakan kepada Giant dan Suneo jika ia sudah selesai menimba air. Nobita pun diperbolehkan mandi terlebih dahulu karena sudah menimba air. Saat Nobita tengah mandi, Giant dan Suneo pun menjaili Nobita. Dan karena Nobita ketakutan, alhasil, air yang ada di bak pun tumpah mengenai Giant dan juga Suneo. Setelah itu, saat makan malam bersama, Nobita ingin pergi ke toilet. Lagi-lagi, Giant hendak menjaili Nobita. Nobita yang ketakutan pun lari dengan kencang, hingga Giant yang tengah bersembunyi di balik pintu pun langsung terjatuh terkena pintu tersebut. Di sini, Nobita pun mengatakan, jika ia melihat hantu dan sangat ketakutan. Alhasil, Nobita diejek oleh Giant dan Suneo, jika Nobita adalah penakut. Nobita pun kesal karena dibilang penakut dan memutuskan untuk meminta bantuan alat duplikat. Ia ingin menghantui Giant dan juga Suneo. Namun Nobita juga ingin menunjukkan, jika ia mampu mengusir makhluk halus. Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk berkumpul di suatu tempat. Saat itu, Nobita langsung memanggil hantu itu. Tak lama kemudian, hantu itu datang. Nobita dengan percaya diri memarahi hantu tersebut dan mengusirnya. Di sini,
Hantu itu pun pergi begitu saja dan terlihat ketakutan. Setelah itu, Nobita keluar villa dan bertemu dengan duplikat. Nobita pun berterima kasih karena sudah bisa diajak kerjasama. Namun ternyata, duplikat itu sama sekali belum keluar dan masih berada di tempat itu. Bisa disimpulkan, hantu yang tadi merupakan hantu sungguhan. Membuat Nobita merasa lemas tak berdaya karena telah berani mengusir hantu sungguhan. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Rahmat pun mengatakan, jika Bagas ingin mengetahui tentang apa yang terjadi di desa itu, meminta Bagas untuk mengumandangkan azan di mushola desa tersebut. Dan benar saja, Bagas kemudian langsung mengumandangkan azan. Ainun saat itu mendengar Bagas yang tengah azan pun merasakan tubuhnya kesakitan luar biasa. Bahkan, beberapa orang yang telah berkaitan dengan Abah Mulia, entah itu yang pernah diobati oleh Abah Mulia, ataupun yang meminta bantuan pesugihan pun ikut merasa kesakitan. Rasa sakit itu tidak hanya dirasakan oleh warga. Bagas yang tengah azan juga tak luput dari teror itu. Bahkan seakan-akan ada sesuatu yang tengah mengganggu Bagas untuk berhenti azan. Sedangkan Ainun yang telah tersadar pun langsung pergi ke musola dan bergegas untuk sholat subuh. Saat sampai di musola, Bagas langsung mengatakan jika ia merasa ada yang aneh dengan desa tersebut. Saat Ainun dan Bagas sedang sholat, tiba-tiba saja Ainun kerasukan dan merayap di atap musola. Rahmat yang melihat Ainun pun merasa kaget. Saat itu juga, Ainun langsung turun dan menyerang Rahmat. Untung saja, Bu Ajeng datang dan menyelamatkan Rahmat. Hingga di pagi harinya, Lingga dan para warga pun datang hendak mengusir Bagas dan juga Rini. Di sini, Lingga merasa marah besar kepada Bagas, karena ia telah melarang Bagas untuk azan, namun Bagas masih tetap nekat mengumandangkan azan. Para warga kemudian mempersilahkan Rini dan juga Bagas untuk segera pergi dari desa itu. Namun, ia meminta Ainun untuk tetap stay di kampung tersebut. Di sisi lain, Ainun pun bertanya kepada Bu Ajeng terkait semua ini. Bu Ajeng kemudian menceritakan jika Rahmat merupakan anak Abah Mulia, namun keberadaan Rahmat disembunyikan karena anak Abah adalah kutukan dan Abah tidak dapat mengobati kutukan anaknya sendiri. Dan tumbal yang Abah berikan adalah istrinya sendiri. Bisa dikatakan, jika Ibu Ainun dan juga ibunya Rahmat meninggal dunia karena menjadi tumbal Abah Mulia. Dan, kenapa bisa Ajeng tidak menjadi tumbal dari Abah Mulia? Itu karena Abah meninggal terlebih dahulu, dan anak yang dikandungnya belum lahir. Setelah itu, Bagas pergi menemui Rahmat, dan menanyakan terkait kejanggalan yang ia rasakan. Di mana warga desa tersebut yang tidak bisa mendengar azan, bahkan sampai merasa sangat kesakitan saat mendengar azan. Menurut Rahmat, desa ini telah disumpah untuk menghadap Abah. Mereka akan mendapat hasil dari ajaran Abah. Namun mereka juga terkena imbas ketika warga melawan Abah Mulia. Rahmat pun memberikan sebuah artikel yang berisi tentang ajaran Abah Mulia kepada Bagas. Dan semenjak Abah menjadi pemimpin, para warga pun berubah. Mereka semua justru menyembah Abah, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat pun mengajak Bagas dan juga Rini pergi ke ruang bawah tanah rahasia milik Abah. Namun, Rahmat tidak ikut masuk karena penyakitnya. Ia takut jika ia masuk, maka ia bisa menjadi kendala mereka. Saat Bagas dan Rini telah masuk di ruang bawah tanah, mereka melihat sebuah ruangan yang tengah terkunci. Bagas berusaha membuka ruangan itu, namun tiba-tiba, sebuah tangan menyeramkan keluar dan menggenggam erat tangan Bagas. Untungnya, Bagas masih bisa melepaskan genggaman itu dan keluar dari ruang bawah tanah. Di sisi lain, Ainun tengah berjalan sendirian di kegelapan malam. Para warga juga mulai mengikuti Ainun. Di sini, salah satu warga meminta Ainun untuk mengobati tangannya yang sakit. Secara tiba-tiba, Ainun pun mampu mengobati tangan itu dan pulih seperti sedia kala. Dari sinilah para warga pun mulai meyakini jika Ainun mampu menjadi pengganti Abah. Rahmat yang melihat hal itu pun mengerti jika tujuan Lingga menginginkan jika kekuatan itu turun kepada Ainun. Rahmat kemudian mengajak Bu Ajeng untuk pergi dari desa tersebut. Di sisi lain, Bagas yang melihat Ainun tengah melakukan pengobatan pun menyadarkan Ainun dan mengajak Ainun pergi.
Namun Bagas dihalangi oleh Lingga dan mengatakan jika Ainun adalah pemimpin baru padepokan ini. Saat itu, Ainun langsung membanting Bagas dan memarahi Bagas. Melihat tingkah Ainun yang sudah kelewat batas, Bagas dan Rini pun berpikir bagaimana cara untuk menyadarkan Ainun dan warga yang telah dikuasai setan.